Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Balkiska Tahira, NRP 0922040008 dari kelas TO 4A. Di sini saya akan menyampaikan materi yang saya pelajari kemarin tentang konsep dasar sistem komunikasi satelit. Ada empat. Yang pertama, teori dasar sistem komunikasi satelit, kemudian teori orbit satelit. Yang ketiga ada teori alokasi band frekuensi satelit, dan yang terakhir ada teori teknik multiple access. Teori dasar sistem komunikasi satelit sebenarnya sudah ada sejak dulu. Contohnya dalam permainan anak-anak yang menggunakan kaleng dan tali. Dulu itu dapat digunakan dalam komunikasi jarak dekat. Tapi seiring berkembangnya waktu, yang saya ketahui benang tersebut berkembang menjadi tembaga, kemudian dapat menghubungkan teori jarak dekat maupun jarak jauh. Dan seiring berkembangnya waktu, alat komunikasi tersebut berubah menjadi handphone yang dapat digunakan di dalam kota maupun di luar kota, di dalam negeri maupun internasional. Di seluruh dunia sudah biasa berkomunikasi dengan cepat menggunakan handphone maupun Skype, karena teknologi tersebut ada karena ada yang namanya satelit. Dalam era modern ini, kalian tidak bisa mengabaikan peran dan keberadaan teknologi satelit yang telah mengubah dunia secara drastis. Satelit itu merupakan objek yang berputar mengelilingi planet atau benda langit lainnya, merupakan salah satu pencapaian terbesar manusia dalam bidang teknologi. Mereka terdiri dari berbagai komponen penting seperti penggerak, baterai, dan sistem komunikasi. Satelit dikirimkan ke orbit dengan bantuan roket yang akan melepaskan satelit setelah mencapai titik yang ditentukan. Peran utama satelit adalah dalam bidang telekomunikasi, membentuk jaringan yang memungkinkan kalian untuk berkomunikasi tanpa batas, baik melalui telepon, internet, maupun televisi. Satelit komunikasi memiliki antena yang dapat mengirim dan menerima sinyal, kemungkinan kalian untuk terhubung dengan orang-orang di seluruh dunia dengan mudah. Bahkan di daerah terpencil atau terisolasi sekalipun, satelit memungkinkan kalian tetap terhubung dengan dunia luar. Terdapat dua jenis satelit. Yang pertama adalah satelit alami. Satelit alami di tata surya, bahkan beberapa asteroid telah ditemukan memiliki satelit kecil yang mengelilinginya. Contoh dari satelit alami adalah bulan. Planet berbatu bagian dalam seperti Merkurius dan Venus tidak memiliki satelit alami sama sekali, sedangkan Bumi memiliki satu satelit alami dan Mars memiliki 2 satelit alami. Kemudian raksasa gas Jupiter dan Saturnus serta raksasa es Uranus dan Neptunus memiliki lusinan satelit alami. Yang kedua ada satelit buatan. Satelit buatan dilansir dari Space, satelit buatan pertama yang terbang ke ruang angkasa adalah Sputnik, pesawat ruang angkasa milik Rusia yang lepas landas pada 4 Oktober 1957. Sejak saat itu, negara-negara lain mulai mengirim satelit mereka ke ruang angkasa, hingga banyak manfaatnya yang dirasakan manusia. Misalnya, satelit cuaca untuk meningkatkan perkiraan cuaca hingga ke daerah terpencil, satelit pengamat tanah untuk melacak perubahan di hutan, air, dan bagian lain dari waktu ke waktu, serta satelit telekomunikasi untuk melakukan panggilan telepon dan pengiriman pesan jarak jauh. Adapun keunggulan dari sistem komunikasi satelit dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, cakupan areanya yang sangat luas. Yang kedua, bandwidth yang cukup besar. Selanjutnya, independen dan infrastruktur
industrial. Selanjutnya ada instalasi jaringan yang cepat. Selanjutnya instalasi biaya relatif rendah. Kemudian karakteristik layanan yang seragam. Selanjutnya ada layanan total hanya dari satu provider. Kemudian yang terakhir layanan mobile atau wireless yang independen terhadap lokasi. Setelah mengetahui kelebihan satelit, orbit satelit itu ada LEO, MEO, dan GEO. LEO atau yang disebut dengan Low Earth Orbit adalah ketinggiannya 500 sampai 1500 km dari permukaan bumi, digunakan untuk komunikasi suara tanpa menimbulkan delay propagasi, dan power yang digunakan juga relatif kecil. Contohnya itu voicemail, email, broadcast data, ataupun untuk komunikasi terestrial. Kelebihan LEO antara lain latensi atau delay rendah, path loss kecil, pengendalian dan stasiun bumi berdaya kecil. Sedangkan kekurangan dari LEO antara lain jumlah satelit banyak, 50-70 satelit, kemudian tidak efektif untuk cakupan nasional atau regional. Yang ketiga, luas cakupan daerah kecil. Yang keempat, karena kebutuhan jumlah satelit banyak, biaya peluncuran untuk menyebarkan itu mahal. Selanjutnya, lifetime orbita jauh lebih pendek daripada GEO dan MEO karena degradasi orbital. Selanjutnya ada MEO atau medium earth orbit. Pada ketinggian antara 9.000 sampai 20.000 km dari permukaan bumi, cakupan yang lebih sempit dan memiliki delay yang lebih kecil dibandingkan GEO, tetapi lebih besar dibandingkan LEO. Kelebihan MEO antara lain yang pertama, latensi atau delay rendah daripada GEO, tetapi lebih besar dari LEO. Yang kedua, sedikit satelit untuk menyebarkan dan mengoperasikan dan lebih murah daripada sistem LEO, tapi lebih mahal dibandingkan dengan GEO. Yang ketiga, lifetime satelit MEO lebih lama daripada LEO. Selanjutnya, adapun kekurangan MEO antara lain jumlah satelit yang dibutuhkan lebih banyak dibandingkan dengan GEO. Yang kedua, karena lebih banyak dari GEO, maka biaya peluncuran lebih mahal. Selanjutnya, antena pengendaliannya umumnya lebih mahal dan kompleks. Kemudian yang keempat, cakupan daerah sempit, yaitu lautan, padang pasir, dan hutan. Penggunaan MEO antara lain satelit citra, cuaca, mata-mata, sistem telekomunikasi bergerak mobile. Adapun selanjutnya yaitu GEO. GEO atau yang dikenal dengan Geosynchronous Earth Orbit pada ketinggian kurang lebih 36.000 km dari permukaan bumi. Satelit ini disebut juga geosynchronous karena waktu yang dibutuhkan satelit untuk mengitari bumi sama dengan waktu bumi berrotasi pada porosnya. Kelebihan GEO, hanya beberapa satelit cukup mengcover seluruh lapisan bumi, maksimal lifetime 15 tahun atau lebih. Kekurangan dari satelit ini adalah membutuhkan power dan delay yang besar. Delay propagasi yang cukup besar berkisar 250
MS antena penerima pada stasiun bumi harus berdiameter besar agar dapat menangkap sinyal atau frekuensi yang dipancarkan. Satelit geo ini banyak dimanfaatkan untuk kegiatan komersil, pendidikan, militer, dan lain-lain. Sekian materi yang saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.